Siapa yang mau hadiah dari Santa Claus? Mari merapat! Nah, di momentum Natal dan Tahun Baru kali ini, salah satu restoran di kawasan Bandung Barat menyuguhkan beberapa wahana baru, termasuk adanya Santa Claus yang membagi-bagikan hadiah kepada pengunjung anak-anak. Saat Santa Claus membagikan hadiah, para pengunjung pun terlihat sangat antusias dan merasa senang. Selain Santa Claus, di sini juga terdapat playground dan rumah kelinci, serta pohon Natal raksasa berukuran sekitar 7 meter, lengkap dengan ornamen nuansa Natal lainnya. Makanannya enak, harganya juga terjangkau ya. Dan untuk ada Santa Claus juga yang bagi-bagi makanan buat anak kecil sangat gimana ya? Anaknya jadi pada happy gitu di sini. Suasana Natal dan Tahun Baru di restoran ini bisa Anda rasakan hingga awal bulan Januari 2024 mendatang. Nah, bagi Anda yang tengah berlibur di kawasan Bandung, jangan lupa mampir ya. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu Ainus melaporkan. Bagi Anda penggemar wisata horor yang mengisi liburan Natal dan Tahun Baru di ibu kota Jakarta, Anda bisa mengunjungi wisata rumah hantu di Kota Tua, Jakarta Barat. Di wahana yang buka hingga tanggal 7 Januari 2024 ini, pengunjung bisa merasakan sensasi horor dengan beragam kejutan. Rumah hantu dibangun di salah satu gedung peninggalan penjajahan Belanda tertua di Jakarta. Dengan membentuk tim sebanyak 6 orang, pengunjung bisa menguji nyali selama 15 menit dengan bertemu beberapa hantu, salah satunya ikon Kota Tua, yakni Noni Belanda. Di rumah hantu ini, pengunjung juga bisa menjelajahi ruangan bernuansa horor. Seru banget, sampai gemeteran. Masih deg-degan banget Kak ini. Seru banget, deg-degan. Ya, hampir mau nangis gitu kan. Dalam udah nangis. Untuk masuk ke rumah hantu Kota Tua, pengunjung cukup membayar Rp25.000 di weekday dan Rp30.000 di weekend. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Leman, Ainus melaporkan. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Pram Senja di Buletin AI Siang. Selain informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda di rumah. Dan inilah Buletin AI Siang selengkapnya. Jika kebanyakan pos pelayanan mudik berupa tenda, namun pemandangan berbeda ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, terletak di alun-alun Kabupaten Tuban, pos pelayanan mudik Natal dan Tahun Baru ini sukses mencuri perhatian karena desainnya yang menyerupai rumah koboi. Tidak hanya bentuknya yang unik, di pos pelayanan ini juga terdapat sejumlah area bermain untuk anak-anak. Bagi pengunjung muda, di pos ini juga terdapat live musik dan angkringan layaknya seperti kafe. Yang ingin merasakan sensasi seperti dalam film Koboi, Polres Tuban juga menyediakan kuda yang bisa dinaiki oleh pengunjung anak-anak. Semua fasilitas yang ada di pos pelayanan ini diberikan gratis alias cuma-cuma selama 24 jam. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga dari Tuban. Tapi banyak yang masyarakat yang mudik ataupun wisata religi di sini. Pos pelayanan mudik Natal dan Tahun Baru 2024 ini dibuka selama 12 hari ke depan. Setiap tahun, Polres Tuban selalu menyediakan pos pelayanan yang unik dengan desain yang berbeda-beda. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami lonjakan penumpang yang signifikan. Hal yang sama juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang didominasi rute penerbangan internasional. Kepadatan terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru. Tampak kondisi kantong parkir dermaga dipenuhi kendaraan penumpang yang akan menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Berdasarkan data posko angkutan Natal dan Tahun Baru Pelabuhan Bakauheni, sebanyak 43.000 penumpang serta 9.400 kendaraan telah tiba ke Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak ASDP Bakauheni telah menyiapkan sedikitnya 33 kapal dengan 55 trip per harinya.
Sementara itu, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, penumpang pesawat terlihat memadati counter check-in Terminal 3 sejak Sabtu malam. Penumpang didominasi rute penerbangan internasional, kebanyakan dari mereka pergi untuk berlibur. Pengelola bandara mencatat 2 hari jelang libur Natal, intensitas pergerakan penumpang terus meningkat. Puncak arus libur Natal sudah terjadi pada Jumat 22 Desember lalu, sementara puncak arus libur Tahun Baru diprediksi terjadi 29 Desember mendatang. Dari Lampung Selatan dan Tangerang, Banten, Heri Fulistiawan, Khas Negara, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mengalami kemacetan panjang hingga 3 km saat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Guna mengurai kemacetan, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas. Ribuan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor terlihat mengular dari gerbang tol Ciawi sepanjang 3 km. Hal ini disebabkan tingginya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak saat libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi favorit warga ibu kota yang ingin menghabiskan masa liburan dan berkumpul bersama keluarga. Guna mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan ganjil genap dan one way. Kita beralih ke informasi kriminal pemirsa. Tak terima dilerai saat terlibat cekcok, 5 orang anggota ormas mengeroyok seorang anggota polisi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan viral di media sosial. Sementara 2 orang pendemo terluka, ratusan emak-emak yang berunjuk rasa diduga diserang sekelompok preman bayaran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang anggota polisi dikeroyok 5 orang anggota ormas di Jalan Raya Banjaran Soreang, Kabupaten Bandung. Korban dikeroyok saat hendak melerai cekcok yang terjadi antara anggota ormas dan seorang sopir. Para pelaku juga sempat melakukan penganiayaan kepada pengendara lain. Usai kejadian, 4 dari 5 pelaku pengeroyokan diciduk polisi. Diduga sekelompok preman bayaran menyerang unjuk rasa ratusan emak-emak di Desa Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Polisi yang berjaga di lokasi melepaskan tembakan ke udara guna menghalau massa yang ricuh. Akibat serangan mendadak ini, 2 orang pengunjuk rasa mengalami luka-luka terkena lemparan batu dan balok. Akibat sengketa lahan dengan pengembang, sekelompok preman terlibat bentrokan dengan warga di Desa Sampali, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang. Bentrokan dipicu karena warga tak terima diusir dari lahan yang sudah ditempati selama puluhan tahun. Akibat bentrok ini, sejumlah warga terluka terkena sabetan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ya pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara kecelakaan tunggal mengakibatkan bak truk tersangkut di stasiun LRT Sukarami, Palembang. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Api berkobar dari lantai 2 salah satu rumah warga di Jalan Martapura 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah lain yang bersebelahan. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit pemukiman padat penduduk menyulitkan petugas pemadam. Menurut sejumlah saksi, api pertama kali terlihat dari lantai 2 rumah dan seketika membesar. Beruntung para penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api menghanguskan seisi rumah. Kecelakaan tunggal mengakibatkan bak truk tersangkut di stasiun LRT Tanjung Api-Api, Sukarami, Palembang. Ironisnya, supir truk tanpa muatan ini mengaku tidak mengetahui bak truk tiba-tiba terangkat lalu menghantam stasiun LRT. Kerasnya benturan membuat bak truk dan roda depan terlepas. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa yang menyita perhatian warga dan pengguna jalan ini. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memberlakukan buka tutup jalur demi keamanan pengendara yang melintas. Ya pemirsa, kampanye Pilpres memasuki hari ke-27. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bermain rampak genteng bersama warga Majalengka, Jawa Barat. Sementara calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pemirsa mengunjungi pondok pesantren As-Salafiyah di Kabupaten Brebes.
Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, tampak asik bermain rapak genteng bersama-sama warga Majalengka, Jawa Barat. Dengan mengikuti irama genteng yang terbuat dari tanah liat, Ganjar Pranowo ikut terhanyut irama. Semua ikut berdendang dan terasa satu persatu wajah yang saya lihat ceria, bahagia, dan hari ini semua lupa akan hutangnya. Ganjar juga mengatakan filosofi dalam permainan asli Majalengka ini adalah keseragaman yang menghasilkan kekuatan bersama sehingga mampu membawa cinta kasih dan sayang untuk semua orang. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengungkapkan kepada warga akan memperbaiki segala kekurangan bersama Mahfud MD. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengunjungi pondok pesantren As-Salafiyah di Desa Lungragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di hadapan para santri, Anies mengungkap jika masyarakat Jawa Tengah menginginkan perubahan ke arah lebih baik. Selain itu, calon Presiden Anies juga mengajak santri yang sudah memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya secara tepat. Kunjungan ke Ponpes As-Salafiyah merupakan kunjungan kedua usai Anies bertemu dan berdialog dengan petani di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda, ada Barbara yang akan mengajak Anda melihat bahayanya menyeberang sembarangan. Sesaat lagi, selengkap lagi, pemirsa tetap bersama kami di Buletin iNews ya. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Buletin Siang. Pemirsa, semakin banyaknya renovasi dan pembangunan jembatan penyeberangan orang di Jakarta ternyata tidak lantas menarik minat pengguna jalan. Lalu apa saja alasan para pelanggar yang lebih memilih membahayakan diri menyeberang tanpa jembatan? Berikut hasil penelusuran dari Barbara. Ada di jembatan penyeberangan nih, tapi Barbara heran deh. Jembatan penyeberangan fasilitasnya bagus, gak jorok, bersih, tapi gak ada yang lewatin coba dari tadi. Malahan Barbara tadi pas jalan ke sini ya, liatin tuh di sana banyak orang-orang yang nyebrang sampai manjat-manjat pembatas jalan. Kenapa ya mereka? Heran Barbara. Aku senang deh lihat kamu nyebrang lewat sini. Apa sih alasannya? Karena takut terjadinya kecelakaan, kan menghindari terjadinya kecelakaan juga. Teman-temannya juga nih ya, pintar-pintar. Siapa namanya? Aku Resi. Rizka. Resi. Siapa sorry? Resi. Oke, Resi, kamu nyebrang di sini kenapa alasannya? Apa sih, kan kalau misalnya di bawah kan banyak mobil, jadi kita susah nyebrang. Kan kalau di atas kan gampang gitu, cuma tinggal jalan doang. Oke deh, thank you ya. Dadah. Oh my god, padahal di sini tuh ada lift loh, mempermudah para pejalan kaki buat nyebrang jalanan. Harusnya nggak males dong, orang ada lift juga kok. 1, 2, 3, 4. Ada yang nyebrang nggak di jembatan penerbangan nih. Halo Mas, salam kenal, namanya siapa Mas? Junaidi. Junaidi, Mas mau tanya dong nih, kenapa sih Mas nggak nyebrang di jembatan penyeberangan? Tadi malah kayak celingak-celinguk aja gitu di tengah jalan. Jauhan, Mbak. Kejauhan, Iya. kan enak ada liftnya, Iya. tangganya juga bisa buat olahraga. Kenapa gitu kayak milih yang bahaya-bahaya gitu, kenapa gitu loh Mas? Liftnya mati. Mati? Iya. Tadi saya naik, Oh. nggak mati kok. Kenapa sih Mas? Ya, cepet aja, Mbak. Biar cepat, nggak Iya. takut ada kecelakaan gitu Mas. Isi takut. Jangan diulangin lagi ya, Oke. jangan gitu sama Barbara. Oke, thank you Mas Junaidi. Ya. Sehat selalu ya. Ya, makasih, Dadah. Kak. Mas. Halo. Mas namanya siapa? Ah, kabur.
Halo Bu, namanya siapa Bu? Salam kenal, aku Barbara. Ibu Rahma? Iya. Bu, aku mau nanya boleh nggak? Apa? Ibu kenapa nyebrangnya nggak lewat jembatan penyeberangan sih Bu? Panas, lo naik kaki saya sakit, lututnya. Lututnya sakit, kan ada liftnya Bu. Oh ada ya, saya Iya. nggak tahu. Ya udah lain kali Ibu. Iya, terima Naik jembatan kasih. penyeberangan Saya ya Bu. Soalnya takutnya nanti Ibu kenapa-napa kalau ketabrak kecelakaan. Iya. Gimana? Oke, terima Janjian kasih. sama Barbara ya. Iya. Makasih Ibu. Semangat. Makasih. Cepet sehat. Halo Mas, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya doang kenapa sih Mas? Nyebrangnya nggak di jembatan penyeberangan? Jauh, Pak. Jauh? Iya. Tapi kan bahaya kalau nyebrang di sini. Emang Mas nggak takut kecelakaan? Takut sih. Hati-hati dong Mas. Dadah Mas, hati-hati ya. Fasilitas nyebrang tuh udah ada ya, jembatan penyeberangan, ada liftnya, terus bersih pula, terus sepi lagi. Terus orang-orang, mas-mas, mbak-mbak di luar sana masih aja manjatin pembatas jalan. Katanya biar cepet lah. Aduh, pada nggak takut kecelakaan apa? Serem deh. Padahal udah ada fasilitasnya. Hah, udah, baru-baru jalan dulu. Oh iya, ada jembatan penyeberangan. Aduh, lupa diri Barbara. Ya pemirsa, untung ada Barbara pemirsa, jadi kita lebih sadar akan keselamatan diri apalagi saat menyeberang. Dan pemirsa, informasi dari Barbara tadi menandai akhir jumpa kita hari ini, dan mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini, atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya, beserta kru yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas, selamat berlibur, terima kasih dan sampai jumpa.